dijalankan. Yang dulu Pak Camat sekarang jadi Pak Penehu. Ya, tadi sampaikan kalau Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Pejawaran beserta Ibu, Bapak Sekretaris Kecamatan beserta Ibu, Pak Kasih Berantik Mas Budi Stanto beserta ibunya tidak dibawa sendiri, Pak Kasih Kesra Mas Mustangin beserta Ibu, Bapak Ibu rekan-rekan perangkat serta Ibu dan putra putrinya yang berbahagia, wabil khusus yang terhormat keluarga besar Bapak Irfan yang pada kesempatan siang hari ini berkenan menerima kami dalam rangka silaturahmi keluarga dari Sarwodadi ke Kepek Gunung Kidul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada kesempatan siang hari ini kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi keluarga besar Sarwodadi Pejawaran dengan keluarga besar Bapak Irfan di Kepek Gunung Kidul. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mohon dengan hormat kepada Pak Irfan mungkin memberikan kesempatan dua kata kepada kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sama-sama kita hormati Pak Camat Pejawaran beserta Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat semuanya. Pak Sekcam tidak beserta Ibu ya Pak Sekcam? Oh iya. Oke, Pak Budi, Pak Kasih Trantik, kemudian Pak Kasih Kesra, seluruh yang hadir pada saat ini. Berat rasanya saya ngomong sebenarnya. Tapi yang pasti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat kita dipertemukan saat ini ya. Sangat langka. Saya masih ingat ya. Masih punya sebuah opini gitu. Ini belum tentu loh nanti 5 tahun sekali bisa begini gitu. Mungkin tidak 5 tahun tapi 1 tahun sekali atau 1 tahun 3 kali dipersiapkan. Tapi yang pasti itu kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat dipertemukan. Kondisi sehat ini kan sangat mahal sekarang ya Pak ya. Apalagi kita sudah 2 tahun bersama-sama mengalami satu kondisi yang sama-sama masyarakat Indonesia tidak mengalami seperti itu. Oleh karena itu tampaknya kata syukur menjadi satu hal yang tepat bagi kita sekalian. Pak Camat, Pak Sekcam, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini kan berawal dari seperti yang sampaikan Pak Budi, anak saya KKN di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Cerita yang cukup panjang, kemudian pelik, penuh dengan dinamika yang ada di sana. Kemudian saya menyimpulkan ternyata anak saya sudah dianggap seperti anak sendiri di sana. Karena berdasarkan apa yang disampaikan Pak Budi dan beberapa yang ada di sana, yang ketika itu menjadi orang tua dari anak-anak saya, ternyata semuanya menganggap anak saya sebagai anak. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa bagi kami. Kemudian dibuktikan lagi ketika kemudian ada perhelatan besar yang diselenggarakan oleh Pak Budi, Pak Kades di Sarwodadi. Kami diundang ke sana Bapak. Sangat luar biasa, memang satu program yang cukup spektakuler kalau saya menganggap. Saya yakin kalau anak-anak yang KKN tidak mungkin mampu akan melakukan kegiatan sebesar itu. Saya sudah berpikir dari rumah ketika ada informasi yang kita terima. Kalau tidak ada provokator besarnya, tidak mungkin ini kegiatan seperti ini dilakukan hanya oleh anak-anak KKN yang dalam kurun waktu yang sangat singkat untuk bisa mengabdi ke sana. Dan setelah kita nyatakan di sana, saya hadir di sana, ternyata betul. Kegiatan itu spektakuler, bahkan bisa menghadirkan para petinggi-petinggi yang bisa hadir membersamai pada acara itu. Ini membuktikan bahwa memang ada satu mandat besar yang. Nah, dari situ
Meskipun komunikasi tadinya cuma lewat WA gitu ya, setelah kita bisa temu darat bertatap muka, ternyata chemistry itu terjadi secara pribadi maupun secara keluarga, sehingga berlanjut hingga sampai sekarang Bapak. Awalnya seperti itu Bapak dan sekalian. Tentunya ya, sebagai tuan rumah kami mengucapkan selamat datang Bapak dan Ibu sekalian, beriring ucapan terima kasih atas kehadiran, kesempatan Bapak dan Ibu sekalian bisa bertandang ke tempat kami. Tentu saja kami di dalam rangka fasilitasi ini banyak hal yang kurang Pak Kades, Pak Camat, Pak Sekcam. Oleh karena itu tidak kata lain, kami hanya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekali lagi bukan secara fisiknya yang kita nilai, tapi secara hati di antara kita sudah ada hubungan emosional, itu yang paling penting. Nah, sekarang cerita Bapak dan Ibu sekalian sedikit ya, supaya Bapak dan Ibu yang belum pernah ke sini juga preso tentang kondisi yang di tempat sini. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian itu berada di satu wilayah Kecamatan Wonosari. Ini menjadi kecamatan kota di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Kecamatan Wonosari ini terdiri dari 14 desa Bapak. Sekarang menjadi kelurahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan. Ya, di Gunung Kidul kan termasuk bagian dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yang dulu Pak Camat, sekarang jadi Pak Penewu. Ya, tadi disampaikan kalau Pak Sekcam Penewu Anom. Dan istilah-istilah lain yang kemudian harus menyesuaikan terhadap undang-undang. Demikian juga yang ada di desa. Dulu ada desa. Gunung Kidul tidak ada satupun yang kelurahan Bapak. Dari 144 desa. Nah, di Gunung Kidul itu 18 kecamatan yang sekarang jadi Kapanewon, ada 144 desa. Sekarang menjadi kalurahan. Ya, kalurahan. Kalau dulu kan kalurahan identik yang ada di Kota Manggia, ya, di kota ya. Dan lurahnya bukan pilihan biasanya, diangkat dari seorang pegawai negeri. Tapi di Gunung Kidul kalurahan, tapi istilah itu di dalam keistimewaan. 144 kelurahan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian sekarang ada di Kalurahan Kepek, Kecamatan Wonosari. Ya, Kalurahan Kepek, Kecamatan Wonosari. Kalau cerita tentang Gunung Kidul, Bapak dan Ibu sekalian mungkin akan jauh berbeda dengan yang di Pejawaran, di Dieng pada umumnya gitu ya. Karena di sini atur ratu tidak watu. Jadi tanahnya tidak subur, tapi banyak bebatuan yang ada di sini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, Kelurahan Kepek menjadi salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Wonosari. Karena Kecamatan Wonosari itu menjadi ibu kota Kabupaten Gunung Kidul. Jadi relatif sangat dekat dengan kota Wonosari. Karena di kota Wonosari itu ada Kelurahan Baliharjo, ada Kelurahan Wonosari sendiri, dan ada Kelurahan Kepek. Di tempat kami Kelurahan Kepek. Kelurahan Kepek ini kalau dilihat dari luasan wilayah di antara desa atau kelurahan yang ada di seputaran Wonosari paling luas, ya. Dan otomatis penduduknya juga paling banyak. Nah, penyidiknya berada di Kelurahan Kepek, tapi di pedukuhannya pedukuhan Sumbermulyo. Ini Kepek sendiri ada 10 pedukuhan. Ya. Di Kelurahan Kepek itu ada 10 pedukuhan. Kami menempat di pedukuhan Sumbermulyo. Di lingkungan ini Bapak dan Ibu sekalian, ini hanya sebagai cerita saja. Ini sentra industri tahu. Kalau di sana sentra industri karika. Kalau di sini sentra industri tahu. Jadi seputaran ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak masuk ke sana kemari ini, hampir 22 pengrajin tahu. Jadi 22 pabrik tahu. Ya, meskipun itu masih skala rumah tangga. Tetapi dari 22 pabrik tahu yang ada di pedukuhan ini mensuplai hampir 90% wilayah Gunung Kidul. Jadi bisa dipastikan tahu yang ada di Kapanewon manapun itu berasalnya dari sini. Sehingga tidak heran kalau kemudian banyak orang mengatakan Sumbermulyo itu menjadi salah satu pusat penggemukan sapi. Jadi di sini banyak sapi Pak. Ada sapi lokal, ada sapi yang tidak lokal ya, yang sudah mulai dibisniskan. Ini cerita sedikit tentang lokasi ini Bapak dan Ibu sekalian. Secara pribadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kebetulan juga ASN. Dan saya juga ASN yang terakhir kemarin barusan tanggal 4 dilantik lagi Pak. Jadi ini yang ke-11 kali Pak Bud. Dilantik yang ke-11 kali.
Saya ditugasi di Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, kebetulan kemarin kita juga sempat bincang-bincang sama Pak Budi dari pendidikan pemuda dan olahraga sekarang sudah bisa. Nah, secara kebetulan ada di birokrasi sehingga saya bisa sedikit cerita Gunung Kidul. Gunung Kidul sekarang baru booming pariwisatanya. Tapi wisatanya di sini kan terbagi 3, wisata alam, wisata religi, dan wisata pantai. Makanya dulu mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar Gunung Kidul paling sulit air ya, paling sulit, tandus, sulit air. Sebenarnya dari sisi ketersediaan air ada, hanya permasalahan air itu berada jauh di bawah permukaan tanah. Kalau di Sarwodadi kan banyak sungai di permukaan tanah ya. Kalau di sini tidak. Bisa dipastikan Bapak dan Ibu sekalian kalau sungai yang ada di permukaan tanah itu adalah sungai yang memang hanya untuk aliran air hujan, tidak banyak yang kemudian bermata air. Tetapi kalau yang di bawah tanah dengan kedalaman sekitar 50-100 meter di bawah tanah kita, ini sangat luar biasa. Baru mulai era 80-an itu ditemukan, kemudian dieksploitasi ke akar. Sehingga mulai tahun 90-an Gunung Kidul insya Allah sudah tidak sulit air lagi karena melimpah Bapak dan Ibu sekalian. Di bawah kita itu sangat melimpah dan ini sudah mulai dikelola dengan baik. Ini alhamdulillah doa restu Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat Gunung Kidul dulu yang terkenal tidak mandi, tidak minum gitu ya. Sekarang sudah mulai tahun 90-an itu sudah mulai ada, bisa menikmati air, bahkan bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian, bisa digunakan untuk hal-hal seperti ini. Ini adalah air bawah tanah. Kita juga menggunakan air sumur bor kedalaman 58 meter ya, untuk menggunakan ini. Ini sedikit informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekali lagi selamat datang di Wonosari, di Kepek, di Sumbermulyo. Gitu. Semoga ini bukan datang yang pertama kali dan yang terakhir, tetapi masih kita tunggu kedatangan berikutnya. Saya rasa itu sebagai gambaran saja Bapak dan Ibu sekalian. Dan nampak-nampaknya hari ini ada acara istimewa. Nanti saya juga akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah sempat ke Gunung Api Purba ya. Sudah pernah dengar atau menyanyikan Gunung Api Purba? Sudah ya? Sudah sering ya? Sudah ada yang menyanyikan belum tadi? Belum. Nanti kita nyanyikan bareng-bareng. Itu dulu pengantar saya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kesan baik ada di kita semua. Sekali lagi ini menjadi satu awal baik bagi kita sekalian untuk saling bersilaturahmi. Khususnya kami, insya Allah pada kesempatan lain nanti juga kami akan mencoba memprovokasi untuk bawa rombongan ke sana. Ya, kemarin ada rasa-rasa PKK ingin ke sana. Moga-moga bisa diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.